Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, akhirnya kita bisa membahas light novel dari Kage no Jitsukusa lagi. Ya, pada dini hari tadi, akhirnya light novel Kage no Jitsukusa volume 5 rilis juga. Walaupun terjemahannya baru rilis, yang bagian prolog aja, tapi kita langsung gas bahas aja deh. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Dalam volume sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Sid itu menghabiskan liburan musim dinginnya dengan cara membantu Rose dalam merebut kembali tahta kerajaan Oriana dari Doem. Dan ia juga berpetualang bersama Beta di Jepang. Hingga akhirnya si Beta itu malah ngebawa teman lama Sid yaitu Akane untuk bergabung dalam Shadow Garden. Karena memang Beta itu yakin kalau Akane memiliki potensi yang sangat besar dalam menjadi bagian dari Shadow Garden. Dalam volume kali ini, panel cerita pun dibuka dari pertemuan Sid dengan Hiyoro dan Jaga di depan gerbang akademi. Di sini, Hiyoro dan Jaga itu sama-sama nanyakan hal apa saja yang dilakukan sama Sid untuk mengisi liburan musim dinginnya. Karena memang, selama Sid pergi dari akademi itu, si Claire selalu ngehantuin dan menodong Hiyoro dan Jaga dengan pedangnya untuk memberitahu keberadaan dari Sid. Tapi karena mereka berdua juga nggak tahu di mana Sid itu berada, jadi si Hiyoro dan Jaga itu ngejawabnya nggak tahu aja gitu. Ada satu ketika si Hiyoro itu ngomong ke Claire kalau dia itu ingin sekali berkencan dengan Claire karena Claire itu cantik. Tapi setelah mendengarkan perkataan itu, si Claire itu malah ingin menusuk pantat dari Hiyoro dengan pedangnya. Mendengarkan hal itu, Sid pun hanya bisa meminta maaf kepada kedua temannya itu. Nah, di sini si Hiyoro dan Jaga juga memberitahu kepada Sid informasi lainnya yang terjadi selama liburan musim dingin ini. Dikatakan kalau Rose Oriana itu kini sudah menjadi penguasa baru bagi kerajaan Oriana. Mendengarkan berita itu, Sid pun merasa sedikit bangga dalam hatinya nih. Karena kita tahu sendirilah kalau Sid dan Shadow Garden lah yang membantu Rose untuk mendapatkan tahtanya kembali dari Doem. Namun di sini, si Jaga itu bilang walau Rose sudah mengambil alih tahta Oriana kembali, opini publik itu nggak pernah berubah terhadapnya. Jadi berita yang tersebar itu mengatakan kalau Rose itu mengirim monster buas untuk membunuh pewaris tahta Oriana sebelumnya. Dan kini, Rose telah merebut tahta itu kembali. Mendengarkan hal itu, ekspresi Sid pun malah berubah menjadi muram nih. Karena dia itu tidak menyangka kalau Rose itu masih menjadi seorang penjahat di mata dunia ini. Tapi, hal itu wajar aja karena memang di mata dunia ini, Rose dicap sebagai penjahat yang telah membunuh ayahnya sendiri dalam turnamen God of War. Selain dua hal tadi, si Hiyoro dan Jaga juga menambahkan kalau belakangan ini ada kasus aneh yang terjadi dalam akademi. Dikatakan kalau 4 siswa di akademi ini menghilang secara misterius. Tapi si Jaga ini ngomong kalau mungkin aja mereka itu menghilang karena udah terlilit hutang. Jadi mereka itu kabur dari akademi. Hal itu sudah biasa terjadi. Maka dari itu si Jaga juga menanyakan kondisi keuangan dari Hiyoro nih. Namun ada kemungkinan lain. Kalau organisasi Shadow Garden juga itu ikut terlibat dalam kasus hilangnya beberapa siswa akademi ini. Nah, gregetnya si Hiyoro itu lebih setuju dengan kemungkinan pertama. Karena saat ini kondisi keuangannya juga sedang kritis. Dan dia itu merasa ingin kabur jika memang dia itu harus terlilit hutang demi menyambung hidup di dalam akademi ini. Sedangkan untuk Sid sendiri nampaknya uangnya itu masih cukup terjaga. Oleh karena itu si Hiyoro dan Jaga juga mengajak Sid buat main kartu dengan taruhan uang. Setelah itu mereka pun berkata kalau ini adalah permainan kartu yang baru saja dikeluarkan sama Mitsugoshi Group. Jadi pastinya Sid itu nggak mungkin bisa menang lawan mereka. Dan setelah dilihat, kartu yang dikeluarkan sama Hiyoro dan Jaga itu adalah kartu remi. Melihat hal itu, Sid pun langsung setuju untuk melakukan permainan kartu bersama mereka. Karena memang dialah yang mengajari Seven Sades untuk bermain kartu remi. Jadi bisa dibilang kalau dia itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan Hiyoro dan Jaga yang baru aja mengenal permainan kartu remi ini. Tapi si Sid itu gak menunjukkan muka kemenangannya terlebih dahulu. Karena dia takut Hiyoro dan Jaga itu curiga dan malah gak jadi taruhan sama dia. Setelah itu mereka bertiga pun langsung bermain kartu remi di dalam kamar asramanya Sid. Sesuai dugaan, Sid itu bisa mengalahkan Hiyoro dan Jaga dengan sangat mudah dan langsung menguras sisa uang dari kedua temannya itu. Setelah uang taruhan mereka habis, Sid pun langsung mengusir Hiyoro dan Jaga untuk keluar dari kamarnya. Seraya berkata kalau dia itu gak mau punya urusan lagi dengan orang yang duit aja gak punya. Mendengarkan hal itu, Hiyoro dan Jaga pun langsung marah dan berkata kalau mereka akan membalas Sid suatu hari nanti. Bahkan mereka itu rela berbuat curang untuk mengalahkan Sid nantinya. Nah, sebenarnya alasan Sid mengusir Hiyoro dan Jaga itu dikarenakan kehadiran Zeta di balkon kamarnya.
Di sini Zeta pun langsung perlahan masuk ke dalam kamarnya Sid. Pada awalnya nih, si Sid juga baru nyadar kalau Zeta itu berada di dekat balkon kamarnya. Itu mungkin dikarenakan teknik penyamaran Zeta itu sangatlah hebat hingga tuannya aja agak lambat menyadarinya. Nah, saat masuk ke kamarnya Sid, hal pertama yang dilakukan sama Zeta adalah memberikan oleh-oleh kepada tuannya. Dan oleh-oleh itu adalah ikan makarel. Nah, ikan itu dia ambil setelah bersusah payah berpetualang di laut lepas. Katanya ikan itu adalah ikan terenak yang bisa ia lihat di lautan sana. Yaps, karena si Zeta ini beastman berjenis kucing, maka pantas aja dia itu selalu memberikan oleh-oleh kepada tuannya. Karena udah menjadi sifat alami bagi kucing untuk memberikan oleh-oleh kepada orang yang dia sayangi. Nah, sebenarnya waktu itu si Zeta juga udah berharap banget buat dapetin pet-pet dari Sid. Karena pas waktu itu Zeta itu menatap Sid seperti seekor kucing yang minta hadiah dari tuannya dan terus mengibaskan ekornya. Tapi nampaknya Sid itu nggak terlalu peka, jadi dia itu langsung menanyakan alasan Zeta untuk menemuinya. Mendengarkan hal itu, ekspresi Zeta pun langsung jadi tenang lagi. Lalu ia pun berkata, kalau sekarang Ordo Diabolos itu sedang bergerak lagi. Dikatakan kalau lengan kanan dari Iblis Diabolos itu terlihat tersegel di reruntuhan Akademi Midgar ini. Dan Ordo Diabolos secara diam-diam ingin membangkitkan lengan kanan dari Iblis Diabolos tersebut. Mereka itu terlihat terburu-buru ingin membangkitkan lengan kanan itu. Jadi sebaiknya kita juga harus bertindak. Di sini Zeta pun nampak menunggu perintah dari Sid. Namun Sid itu bertanya, bagaimana dengan kasus 4 siswa yang menghilang dari akademi ini? Mendengarkan pertanyaan itu, Zeta pun berkata, kalau mereka masih belum mengetahui apapun soal kasus tersebut. Tapi kemungkinan besar, hal itu juga ada sangkut pautnya dengan Ordo Diabolos. Jadi jika dibiarkan, maka ada kemungkinan besar nih, siswa yang menghilang itu akan bertambah banyak. Nah, sebenarnya di sini, si Sid juga nggak tahu harus ngasih perintah apa ke Zeta ini. Jadi di sini, si Sid itu malah ngomong asal, kalau Zeta itu harus mencarinya. Namun saat mendengarkan hal itu, Zeta pun bilang, dia itu harus cari apa? Di sini Sid pun ngomong lagi, kalau Zeta itu harus mencari masa depan yang hilang, karena itulah yang dibutuhkan sama Zeta. Lalu kebetulan dari kamar Sid itu, terlihat sebuah cahaya di salah satu kamar asrama cewek mati menyala. Jadi nampaknya si Zeta itu ngira kalau dia harus ke sana dan meminta tuannya itu untuk istirahat aja di sini. Sebelum pergi, si Zeta itu langsung melakukan ritual yang biasa ia lakukan sejak kecil, yaitu menggosokkan ekornya ke kasur dari Sid. Hal itu dilakukan untuk menandai kasur dari tuannya itu. Sebenarnya Sid juga nggak terlalu suka dengan yang dilakukan sama Zeta, karena hal itu membuat beberapa bulu ekor dari Zeta itu tertinggal di kasurnya gitu. Tapi dia itu tidak langsung mengungkapkan hal itu kepada Zeta, takutnya Zetanya marah gitu. Panel cerita pun berpindah ke karakter Claire Kageno. Dalam kamarnya, Claire itu sedang kesal karena adiknya selalu mengingkari janjinya untuk liburan bareng. Padahal Claire itu sudah menyiapkan rencana liburan spesial sama Sid, tapi adiknya itu malah ngelayap entah kemana. Jadi di sini si Claire itu udah nyiapin kalung rantai agar si Sid itu nggak bisa pergi-pergi lagi. Gila, makin kayak masokis banget si Onesan yang satu ini. Namun pada saat itu, tangan kanannya yang terdapat lambang sihir dari Aurora itu bersinar dan malah membuatnya jadi mati rasa. Tentu aja dia pun langsung protes kepada Aurora yang ada di dalam dirinya. Walau si Claire ini udah nggak berkomunikasi lagi sama Aurora sejak Ark Lawless City, tapi dia itu masih yakin kalau Aurora masih ada di dalam dirinya. Jadi Claire pun berteriak memanggil Aurora yang ada di dalam tubuhnya. Namun nih, pada teriakan pertama, Aurora itu nggak membalasnya. Tapi pada teriakan ketiga, Aurora itu berkata kalau Claire itu harus lari dari tempat itu sekarang juga. Dan seketika itu pula, semua yang ada di dalam kamar Claire itu hancur. Lalu kabut pun muncul di sana. Nampaknya si Claire itu dipindahkan ke dimensi yang lain. Tapi dia tidak tahu siapa yang memindahkannya. Dimensi yang ditempatinya sekarang juga sangat mirip dengan kamar di asramanya, tapi terlihat lebih kumuh. Ditambah lagi pada saat itu ada seorang yang ingin menyekapnya dari belakang. Tapi Claire itu berhasil menghindarinya dan melayangkan pukulan kepada pria itu. Namun tak disangka pria yang dipukul sama Claire itu langsung pecah bagaikan kaca yang rapuh. Nah, pada saat itu Claire juga langsung keluar dari kamarnya dan memeriksa kamar yang lain. Tapi dia itu tidak menemukan apapun di sana. Kemudian, ia pun kembali bertanya sama Aurora tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi nampaknya si Aurora juga agak jelas sama Claire nih, karena Claire itu nggak lari pas dia memintanya. Mendengarkan hal itu, Claire pun berkata kalau kejadiannya itu sangat cepat. Jadi dia itu nggak mungkin bisa lari dari sana.
Setelah mendengarkan jawaban dari Claire, si Aurora pun memakluminya. Tapi dalam keadaan ini, dia tidak bisa menjelaskan apapun kepada Claire. Karena memang dia juga sudah berjanji kepada seseorang untuk tidak melibatkan Claire dalam situasi seperti ini. Sebagai gantinya, dia itu akan menuntun Claire keluar dari sini aja. Dan jalan keluarnya itu bisa ditempuh Claire kalau dia itu berjalan lurus melalui lorong akademi. Sebenarnya, Claire juga ingin sekali memaksa Aurora untuk mengungkapkan orang yang ia berikan janji. Tapi, karena si Aurora juga terlihat nggak bisa mengungkapkan hal itu, maka Claire pun menghentikan niatnya. Nah, pas waktu jalan lurus melalui lorong, si Aurora itu meminta Claire untuk berputar 3 kali nih dalam lorong tersebut. Tapi saat ditanya apakah itu syarat untuk keluar dari sini, si Aurora itu malah tertawa terbahak-bahak dan berkata kalau tadi dia itu hanya mengerjai Claire aja. Mendengarkan hal itu, muka Claire pun langsung jadi kesal dan ngomong kalau Aurora keluar dari tubuhnya nanti, maka dia itu akan memberikan Aurora sebuah pukulan keras. Nah, setelah Claire itu berjalan lagi, di belakang Claire itu ada 2 mata berwarna ungu yang menatapnya secara tajam. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya setelah Claire itu dipindahkan ke dimensi lain. Saat itu, Sid yang berada di kelas pun langsung dihampiri sama Alexia nih. Di sini si Alexia pun mengajak Sid untuk mengunjungi kamar kakaknya, karena memang tidak ada orang yang melihat Claire lagi setelah jam makan malam kemarin. Nah, saat ditanya apakah Sid itu tahu tentang Claire yang menghilang, dia pun berkata dengan acuh tak acuh nih, kalau dia itu tidak mengetahui apapun mengenai hal ini. Lagi pula memang, dari mereka kecil Claire itu sering menghilang, tapi nantinya dia itu akan kembali lagi dengan sendirinya. Nah, alasan mengapa Sid acuh tak acuh kepada Claire itu dikarenakan dia percaya kalau Zeta pasti sedang mengawasi Claire. Dan sampai sekarang Zeta itu gak memberikan laporan apapun. Jadi si Sid itu masih yakin kalau Claire pasti akan aman-aman aja. Padahal kita tahu sendiri kan kalau kakaknya itu lagi dipindahin ke dimensi lain. Dan kelihatan gak aman di sana. Nah, sewaktu sampai di kamarnya Claire, mereka berdua itu melihat buku catatan Claire yang ditulis dengan huruf kuno. Pas lihat itu, Alexia pun jadi tertarik. Pastinya Claire itu memberikan petunjuk atas kepergiannya ini. Tapi si Sid itu malah ngomong kalau paling itu cuma catatan Chunibyo dari kakaknya aja. Ingat pas sehabis arc Lawless City, Claire itu bercerita sama Sid kalau dia itu dapat tanda sihir di tangan kanannya. Tapi karena nggak mau tanda sihir itu terekspos ke publik, akhirnya Claire itu menutupi tanda sihirnya dengan sebuah perban. Namun si Sid itu nggak percaya dan menganggap kalau kakaknya itu lagi masuk fase Chunibyo aja. Yaps, babang Sid kita yang satu ini memang gigi banget kalau soal kesalahpahaman. Ditambah lagi pada saat itu mereka juga menemukan kalung rantai yang tergeletak di kamarnya Claire. Tapi lagi-lagi si Sid itu ngomong kalau itu cuma salah satu aksesoris Chuni dari kakaknya aja. Sementara itu Alexia pun berpendapat kalau ada orang jahat yang ingin menyekap Claire dengan kalung rantai itu. Dan terjadi pertarungan di antara mereka hingga kalung rantai itu jatuh di sini. Padahal kita tahu sendiri kan kalau kalung rantai itu sengaja disiapin sama Claire untuk mengikat Sid. Yaps, kembali salah paham deh semua karakter yang ada di cerita ini. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Saat itu Sid pun sedang masak ikan makarel pemberian dari Zeta di belakang gedung sekolah. Namun tak disangka dia itu malah didatangin sama Delta yang langsung memeluknya. Tak hanya itu, Delta juga langsung berkata dengan semangat kepada Sid nih, kalau dia itu sudah menuntaskan semua tugas yang diberikannya waktu itu. Di mana Sid itu meminta Delta untuk memburu salah satu peninggi Lawless City yaitu Juggernaut dan menggali beberapa lubang. Mendengarkan hal itu, Sid pun gak terlalu ingat apa yang dia perintahkan kepada Delta. Karena memang itu cuma omongan spontan doang gitu. Tapi dia itu tetap mengelus kepalanya Delta dan berkata kalau Delta itu telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun di sini nampaknya si Delta itu kurang puas kalau cuma digituin aja. Maka dari itu, ia pun mengambil ikan makarel yang udah dimasak sama Sid lalu memakannya. Sayangnya, hal itu langsung dilihat sama Zeta yang baru aja muncul di belakang Sid. Hingga terjadi keributan di antara Zeta dan Delta. Ya, hal ini udah biasa terjadi kalau menurut Sid. Karena memang di mana kucing dan anjing itu bertemu, maka tidak akan ada kedamaian di sana. Zeta pun menguasai jalannya pertarungan, dikarenakan dia itu memiliki skill yang membuatnya tidak bisa terlihat. Lalu bisa mensummon ribuan pedang dari kabut yang ia ciptakan. Bahkan si Sid ini sampai berkata, kalau dari Seven Sade saat ini, Zeta lah yang paling berbakat untuk menciptakan skill baru. Namun nampaknya bakat Zeta juga punya kelemahan nih, yaitu dia itu sering terledor dan malah membuat ekornya itu terlihat secara sekilas kalau Zeta itu sedang tidak fokus. Tapi terlepas dari itu semua, Zeta benar-benar anggota yang paling berbakat menurut Sid. Padahal dia sendiri adalah anggota ke-6 dari Seven Sades ini.
Dan skill Zeta yang bisa mensummon ribuan pedang ini hampir mirip dengan skill yang dipakai sama Elizabeth sang Queen of Blood. Jadi mungkin aja kemampuan Zeta ini udah setara dengan Elizabeth, dan jika memang begitu, maka ada kemungkinan Zeta lebih kuat daripada Beta. Saat pertarungan ini aja Delta itu sampai kewalahan dan terhempas ke langit karena sayatan ribuan pedang dari Zeta. Namun si Delta itu menghindari serangan fatal dari Zeta dan hendak membalasnya dengan mensummon pedang raksasa yang menurut Sid itu bisa membelah seluruh akademi ini. Tapi di sini, si Sid itu nggak bisa menghentikan Delta yang sudah begitu. Jadi, ia pun melipat tangannya dan berdoa supaya Jaga dan Hiyoro itu bisa tenang jika mencapai alam sana. Untungnya, si Zeta itu menebalkan kabut dan melompat tinggi ke atas langit lalu menghilang dari Akademi Midgar itu. Jadi si Delta itu nggak jadi melayangkan pedang besarnya ke sekeliling akademi dan malah mengejar Zeta yang udah pergi dari sana. Nah, kejadian pertarungan itu juga ternyata diketahui sama Alexia dan dua kesatria penjaga asrama yang ada di sana nih. Namun, pada saat itu Sid pun langsung merubah wujudnya menjadi Shadow. Di sini tentu aja si Alexia pun langsung mengira kalau pertarungan di sini itu ada hubungannya dengan kasus siswa hilang dalam akademi. Namun sebagaimana yang kita tahu, pertarungan dahsyat di sekitar akademi itu cuma gara-gara kucing yang lagi gelut sama anjing. Dan gara-gara rebutan ikan lagi. Nah, pada saat itu Shadow juga memperingati Alexia kalau jangan sampai Alexia itu terlibat dalam kejadian ini. Ia juga sempat mengambil pedang Alexia dan menodongkannya kepada Alexia untuk memperlihatkan nih kalau kekuatan dan dunia yang dijalani oleh mereka berdua itu berbeda jauh. Setelah itu Shadow pun langsung pergi dari sana. Tapi nampaknya si Alexia ini tidak mengindahkan larangan dari Shadow. Di sini dia tuh malah semakin tambah semangat buat mengungkap kasus ini, dan dia juga mendapatkan petunjuk kalau Shadow Garden terlibat dalam kasus hilangnya siswa di Akademi Midgar ini. Dan prolog di volume 5 ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan dari light novel Kage no Jitsurukusa volume 5-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.